Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Kita awali dengan ihda suratul Fatihah seperti biasa. Ila syarafin nabiyyina Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram. وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ دسوري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله صالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفض علينا من بركاته آمين. فصل. Ini adalah sebuah pasal, beberapa pasal yang akan kita bahas dalam pertemuan ini dan mungkin beberapa pertemuan yang akan datang adalah tentang sholat berjamaah. Sholat jamaah ini dalilnya beberapa ayat Al-Quran. Sebelum ijma' ada beberapa ayat Al-Quran yang dijadikan landasan oleh para ulama. Begitu juga ada beberapa hadis yang kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwa hukum sholat jamaah, hukum sholat 5 waktu dengan berjamaah itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan bukan fardu kifayah, bahkan ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Pendapat yang dipilih oleh guru-guru kami di antara sekian pendapat terkait dengan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Jadi dalam satu perkampungan, dalam satu desa harus ada pelaksanaan sholat berjamaah yang terlihat syiarnya.
Kalau dalam satu kampung itu tidak ada orang yang melakukan sholat berjamaah sama sekali yang terlihat syiarnya, maka semuanya berdosa. Terlihat syiarnya itu artinya sholat berjamaah itu dilakukan di tempat yang sekiranya bisa dilihat oleh banyak orang. Bukan di dalam rumah, apalagi di dalam kamar. Ya. Jadi harus ada walaupun satu pelaksanaan sholat berjamaah yang terlihat syiarnya di suatu kampung, di suatu desa. Dalilnya adalah di antaranya dari Al-Qur'an, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Apabila engkau wahai Muhammad fihim berada di kalangan para sahabat, fa aqamta lahumus sholata, kemudian engkau mendirikan salat, faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, maka hendaklah sebagian dari mereka, sekelompok orang dari mereka ikut sholat bersama kamu, bersama engkau wahai Muhammad. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin", tidaklah ada 3 orang, fi badwin au qaryatin, yang berada di suatu daerah atau di suatu kampung, la tuqamu fihimus sholatu, yang tidak didirikan di dalamnya salat, illa stahwadha alaihimus syaitan, kecuali syaitan akan mengalahkan mereka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan illa stahwadha alaihimus syaitan, sabda baginda Rasulullah, illa stahwadha alaihimus syaitan, kecuali syaitan akan mengalahkan mereka. Ini adalah dalil bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib, hukumnya fardhu. Kemudian diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud fardhu atau wajib di sini adalah fardhu kifayah dari apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah di dalam hadis ini dengan menggunakan redaksi la tuqamu fihimus sholatu, tidak didirikan di dalamnya salat. Sebab kalau seandainya fardhu ain, maka kata para ulama di antaranya adalah Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam Fathul Wahhab, beliau mengatakan seandainya hukum sholat berjamaah ini adalah fardhu ain, maka Rasulullah tidak akan menggunakan redaksi la tuqamu, tidak didirikan. Rasulullah akan menggunakan redaksi la yuqimuna, mereka tidak melakukan, mereka tidak mendirikan. Baik, faslun, pasal berikut ini menjelaskan kepada kita mengenai sholat berjamaah yang imam dan makmum itu diwajibkan niat menjadi imam dan niat menjadi imam ketika takbiratul ihram. Ada 4 sholat yang akan diterangkan di dalam pasal ini, di mana 4 sholat ini imam harus, imam wajib berniat jadi imam ketika takbiratul ihram, dan makmum juga wajib berniat menjadi makmum ketika takbiratul ihram pada 4 sholat ini. Artinya selain 4 sholat ini, imam boleh berniat menjadi imam di tengah-tengah sholat. Begitu juga makmum boleh berniat menjadi makmum di tengah-tengah sholat dengan ketentuan yang akan dijelaskan pada pasal berikutnya. Tetapi kalau dalam 4 sholat ini yang diterangkan di dalam pasal ini, imam wajib berniat menjadi imam ketika takbiratul ihram. Makmum wajib berniat menjadi makmum ketika takbiratul ihram. 4 sholat itu apa saja? Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Alladhi yalzamu fihi niyyatul imamati arba'un. Alladhi yalzamu
fihi niyatul imamati arba'un. Yang wajib di dalamnya niat menjadi imam, niat menjadi imam pada saat takbiratul ihram, ya. Salat yang wajib di dalamnya niat menjadi imam ketika takbiratul ihram itu ada 4. Begitu juga 4 salat ini makmum wajib berniat menjadi makmum bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya, tidak boleh setelah itu. Ada 4, arba'un ada 4. Yang pertama adalah al-jumu'atu, salat Jumat. Karena salat Jumat ini tidak sah dilakukan sendiri. Oleh karena itu, imam wajib berniat menjadi imam salat Jumat bersamaan dengan takbiratul ihram. Makmum juga wajib niat menjadi makmum salat Jumat berbarengan dengan takbiratul ihram. Karena kalau dia tidak niat jadi imam, ya, salatnya tidak sah. Kemudian makmum kalau tidak berniat menjadi makmum, ya salatnya tidak sah. Yang kedua adalah wal mu'adatu, salat mu'adah, salat yang diulang. Salat yang diulang adalah salat wajib yang dilakukan untuk kedua kalinya secara berjamaah. Jadi orang salat misalkan zuhur sendirian. Setelah selesai sholat zuhur sendirian, ada jamaah yang dilakukan setelah itu. Karena dia tidak ingin melewatkan pahala sholat zuhur secara berjamaah, maka dia mengulang sholat lagi. Inilah yang disebut dengan sholat mu'adah. Sholat yang diulang pada kali yang kedua secara berjamaah. Nah, pada sholat mu'adah, kalau dia jadi imam, maka dia wajib berniat menjadi imam pada saat takbiratul ihram. Kalau dia jadi makmum, dia harus berniat menjadi makmum pada saat takbiratul ihram. Nah, begitu juga orang yang pada pelaksanaan sholat asar misalkan, dia sudah melakukan sholat berjamaah. Setelah selesai, dia dimintai tolong oleh orang yang tidak menemukan jamaah, karena jamaahnya sudah selesai. Ya, tidak mendapati sholat asar secara berjamaah. Tolong dong, saya belum sholat ini. Kalau saya sholat sendirian, sayang ini saya melewatkan pahala sholat berjamaah. Saya minta tolong kepada Anda untuk berjamaah bersama saya. Padahal yang dimintai tolong tadi sudah melakukan sholat asar secara berjamaah. Nah, inilah yang disebut dengan sholat mu'adah. Sholat mu'adah, sholat yang dilakukan untuk kedua kalinya secara berjamaah, ini harus berniat. Kalau dia imam, harus berniat menjadi imam pada saat takbiratul ihram. Dan kalau dia jadi makmum, harus berniat menjadi makmum pada saat takbiratul ihram. Wal manzuratu jama'atan. Dan yang ketiga adalah sholat yang dinazarkan secara berjamaah. Sholat yang dinazarkan untuk dilakukan secara berjamaah. Misalkan ada seseorang yang bernazar. Saya bernazar, kalau lulus dalam ujian, saya akan melakukan sholat subuh berjamaah 3 hari berturut-turut. Ya, 3 hari berturut-turut misalkan. Maka orang ini ketika melakukan sholat subuh berjamaah, kalau dia jadi imam wajib berniat jadi imam pada saat takbiratul ihram. Begitu juga kalau dia jadi makmum wajib berniat menjadi makmum pada saat takbiratul ihram. Yang keempat adalah wal mutaqaddimatu fil madar. Salat yang dijamak takdim pada saat hujan. Bukan pada saat musafir. Bukan dengan udzur yang lain, tapi udzurnya adalah karena hujan, ya. Salat yang dijamak takdim pada saat hujan. Jadi pada saat hujan kita boleh menjamak takdim dengan beberapa ketentuan yang akan kami sebutkan.
beberapa syarat yang akan kami sebutkan. Syarat menjamak dua sholat, karena hujan itu ada 4. Syaratnya ada 4. Jadi menjamak itu artinya apa? Melakukan dua sholat, mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Sholat maghrib dan sholat isya dilakukan pada waktu sholat maghrib. Ini yang disebut dengan jamak. Nah, pada saat hujan kita boleh menjamak sholat, tapi nggak boleh mengqashar ya. Sebagaimana kita tahu kalau mengqashar itu adalah apa? Meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pada saat hujan atau karena hujan, karena ada uzur hujan, kita hanya dibolehkan melakukan jamak. Ya, tidak diperbolehkan melakukan qashar. Kalau jamak ya dengan 4 syarat. Yang pertama adalah an yajma'ahuma fi waqtil ula minhuma. Jadi syarat yang pertama adalah jamak itu harus dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Ya, jamak takdim. Kalau jamak takhir nggak boleh. Ya. Karena ada hujan, seseorang boleh menjamak. Syarat yang pertama adalah menjamak itu dilakukan secara takdim. Artinya dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah an yakunal mataru bihaitsu yabullu a'la tsaubi wan na'li. Hujan itu disyaratkan membasahi pakaian bagian atas dan alas kaki bagian atas. Ya, hujannya harus seperti itu. Membasahi pakaian bagian atas dan alas kaki bagian atas. Ya, hujan betul ya. Bukan hanya rintik-rintik tapi hujan betul. Kalau alas kaki bagian atas, alas kaki yang kita kenakan, sandal yang kita kenakan, sepatu yang kita kenakan. Kalau hujannya rintik-rintik mungkin tidak basah. Kenapa? Karena terhalang oleh badan kita, terhalang oleh peci kita, mungkin terhalang oleh bagian-bagian atau anggota-anggota badan kita yang di atas. Jadi alas kakinya tidak basah. Nah, ini menunjukkan bahwa hujan itu harus bukan hanya rintik-rintik tapi hujan betul ya. Yang ketiga, syaratnya adalah an yakunal mataru mawjudan 'inda taharrumi bi kullin minas sholatain. Salat itu mator itu hujan itu harus ada, harus turun pada saat takbiratul ihram pada 2 salat yang dikerjakan. Hujan itu turun pada saat takbiratul ihram, salat yang pertama, dan juga hujan itu masih turun pada saat atau walaupun setelah itu pada saat takbiratul ihram hujan turun, kemudian setelah itu reda sedikit. Kemudian pada saat takbiratul ihram salat yang kedua ini juga diharuskan hujan itu turun ya, hujan itu ada. Kemudian syarat yang keempat an yakuna mawjudan 'inda tahalluli minas shalatil ula wa kadza wujudul matari baina salamil ula wa takbiratis tsaniyah. Hujan itu turun, hujan itu ada ketika salam dari salat yang pertama. Ya, ketika salam dari salat yang pertama, kemudian terus sampai takbiratul ihram salat yang kedua. Ya, 4 syarat ini harus terpenuhi ketika seseorang ingin melakukan jamak karena hujan, ya jamak menjamak sholat karena hujan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa rukhsah untuk menjamak 2 sholat dilakukan pada saat sholat yang pertama, yaitu jamak takdim. Ini rukhsah ini berlaku bagi orang yang melakukan sholat secara berjamaah di masjid atau di tempat yang jauh dari rumahnya, ya, bukan di rumah. Rukhsah ini, keringanan menjamak ini hanya berlaku bagi seseorang yang melakukan sholat di masjid atau bukan di masjid, tetapi di musola atau di tempat yang jauh dari rumahnya. Ya, di masjid yang jauh dari rumahnya atau di musola atau di tempat apapun yang jauh dari rumahnya.
yang dilakukan secara berjamaah. Ya, sekiranya apa? Sekiranya kalau setelah melakukan sholat yang pertama, dia kembali ke rumah, lalu dia nanti akan kembali lagi pada sholat yang kedua. Hal itu akan yata'adza, ta'adziyan la yuhtamalu fil 'adah. Maka dia akan merasakan apa ya? Ya, dia yata'adza apa? Terjemahnya yang pas ini. Dia akan terkena beban yang berat, ya, berat sekali, bersusah payah sekali, ya, bersusah payah sekali. Kalau seandainya dia sudah melakukan sholat maghrib, misalkan di masjid yang jauh dari rumahnya, kemudian karena hujan dia harus kembali ke rumahnya setelah melakukan sholat maghrib, ya, kemudian setelah itu dia kembali lagi ke masjid untuk melakukan sholat isya secara berjamaah. Hal ini akan memberatkan dia. Ya, hal ini akan menyusahkan dia, ya, dengan kesusahan yang la yuhtamal, ya, dengan dia akan merasa berat dengan rasa berat yang tidak tertahankan. Fil 'adah, pada adat kebiasaannya. Nah, guru-guru kami menjelaskan begini, pada masa sekarang yang sudah ada mobil, sudah ada payung, ya, orang yang punya payung, orang yang punya mobil, sehingga dia bisa berangkat ke masjid dengan tidak bersusah payah ketika turun hujan. Dia punya payung, sehingga kalau berangkat dari rumah menuju masjid, kembali lagi ke rumahnya, kemudian kembali lagi untuk melakukan sholat berjamaah, sholat yang kedua secara berjamaah di masjid, maka hal itu tidak memberatkan dia dengan rasa berat yang tidak tertahankan. Maka rukhsah menjamak dua sholat dalam satu waktu secara jamak takdim ini karena hujan ini tidak berlaku bagi orang yang punya mobil dan orang yang punya payung. Baik, kita lanjutkan. Faslun. Pasal berikut ini menjelaskan mengenai syarat-syarat sah bermakmum. Ya, syarat-syarat sah bermakmum. Syarat-syarat sah bermakmum. Ada 11. Ada 11 syarat. Syurutul qudwati, syarat-syarat bermakmum. Syarat-syarat bermakmum dalam sholat berjamaah itu ada 11. Yang pertama adalah an la ya'lama butlana sholati imamihi bihadatsin au ghairihi. Yang pertama adalah makmum atau calon makmum tidak mengetahui batalnya sholat imam, tidak mengetahui batalnya sholat imam dengan sebab hadas atau selain hadas. Dengan sebab hadas atau selain hadas. Seperti apa? Kalau ada orang yang sholat di belakang imam, melihat bahwa imamnya di bajunya itu ada kotoran tikus misalkan, atau ada kotoran burung. Kalau orang yang di belakang ini kemudian melihat imam di bajunya atau di salah satu anggota badannya ada najis seperti kotoran burung, tapi dia tetap berniat menjadi makmum, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga dihukumi sama dengan mengetahui kalau itu hanya sifatnya dugaan, ya, dugaan, menduga bahwa sholatnya imam itu batal.
menduga bahwa sholatnya imam batal. Dia tidak tahu secara pasti, tapi menduga bahwa sholatnya imam itu batal. Misalkan dua orang berijtihad untuk menentukan arah kiblat, menentukan kiblat. Ya. Yang satu hasil ijtihadnya lurus, yang satu hasil ijtihadnya serong ke sini. Ya. Mengetahui arah kiblat dengan melakukan ijtihad, dengan melakukan upaya-upaya tertentu, itu hasilnya kan masih dugaan. Ya, karena kita tidak bisa melihat secara langsung Ka'bah. Bangunan Ka'bah itu tidak bisa kita lihat secara langsung di sini. Jadi hasil dari ijtihad untuk menentukan arah kiblat itu sifatnya adalah dhon. Ya, sifatnya adalah dugaan. Nah, karena ini dugaan, ya tidak secara pasti kita mengetahui bangunan Ka'bah itu tidak bisa kita lihat secara pasti, tidak bisa kita ketahui secara pasti. Karena hasil ijtihad yang satu dengan yang lain di dalam menentukan arah kiblat ini berbeda, maka kedua orang ini tidak boleh bermakmum kepada yang lain. Jadi harus sholat sendiri-sendiri, nggak boleh berjamaah. Karena orang yang sholat di belakang itu menduga bahwa hasil ijtihad, menduga. Dia punya dugaan bahwa hasil ijtihadnya yang benar dan hasil ijtihad orang yang ada di depannya yang menjadi imam itu salah. Ya. Berbeda dugaan. Ya. Si makmum atau calon makmum itu menduga bahwa sholatnya imam itu kan tidak sah karena hasil ijtihadnya apa? Berbeda dengan apa yang dia ijtihadkan di dalam menentukan arah kiblat. Maka yang satu tidak boleh bermakmum kepada yang lain. Yang kedua, wa an la ya'taqidah wujuba. Ini di kitab saya wujubi ya. Kalau Bapak Ibu memegang kitab dengan cetakan yang sama, tolong dibetulkan, yang benar adalah wujuba. Wa an la ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Makmum tidak meyakini kewajiban qadha bagi imam. Ya, makmum tidak meyakini kewajiban qadha salat bagi imam. Ya. Tasawurnya apa namanya? Kasusnya itu salah satunya yang disebutkan di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Suwarnya banyak ya, bentuk-bentuknya banyak. Jadi seseorang itu kan sholat, ya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu dia diharuskan sholat, tetapi juga diwajibkan untuk mengqadha sholat yang dilakukan di masa yang akan datang. Dia tetap wajib sholat pada saat itu, tetapi dia diwajibkan untuk mengqadha sholat di waktu yang akan datang. Ya dalam kondisi-kondisi tertentu itu seperti itu. Nah, imam itu kalau seperti itu, ya kondisinya, kemudian makmum meyakini hal seperti itu, maka makmum tidak boleh bermakmum, maka seseorang tidak boleh bermakmum kepada orang yang dia sholat tetapi diwajibkan qadha sholat itu di waktu yang akan datang. Contohnya adalah seperti orang yang bertayamum karena air tidak ada. Cari air dengan ketentuan-ketentuan yang dulu pernah kita bahas dalam kajian tentang tayamum. Seseorang yang bertayamum karena ketiadaan air di tempat yang yaghlibu wujudul ma'i fihi. Di tempat yang biasanya air itu banyak di tempat itu. Jadi kalau ada seseorang yang berada di suatu daerah, berada di suatu tempat, biasanya di tempat itu banyak airnya. Tapi di satu kesempatan air itu dicari tidak ada di tempat itu. Padahal biasanya melimpah ruah air di situ. Nah, ketika seseorang berada di suatu tempat yang biasanya di situ banyak air, tetapi pada saat dia akan sholat, dia mencari air untuk wudhu tidak ada. Lalu dia ganti dengan tayamum. Maka dalam kondisi seperti ini,
orang tersebut diwajibkan mengqadha sholat yang dia lakukan. Ya, walaupun dia wajib sholat juga pada saat itu dengan tayamum ya, dia wajib sholat dengan tayamum. Kemudian setelah itu di waktu yang akan datang ketika dia sudah menemukan air untuk berwudu, maka dia wajib mengqadha sholat tersebut. Nah, orang yang dalam kondisi seperti ini, kalau dia jadi imam, ya, atau dia sholat, ya, maka kita kalau meyakini, kita tahu bahwa dia dalam kondisi seperti itu, ya, dan kita meyakini bahwa dia wajib mengqadha sholatnya, artinya kita tahu, ya, kita tahu hukumnya. Kita meyakini bahwa orang tersebut diwajibkan qadha sholat itu di waktu yang akan datang, maka kita yang sholat di belakangnya tidak boleh bermakmum kepada orang tersebut. Oke, yang ketiga, syarat bermakmum. Yang ketiga, wa an la yakuna ma'muman. Wa an la yakuna ma'muman. Ya. Imamnya, imam yang kita ikuti sholatnya, ya, ketika kita bermakmum, kita tahu bahwa orang yang berada di hadapan kita, ya, calon imam kita, itu sebenarnya adalah makmum bagi imam yang lain. Ya, kita nggak boleh bermakmum kepadanya. Ya, ini jelas ini ya. Ya, jelas. Tetapi kita boleh bermakmum kepada makmum masbuk, ya. Kita boleh bermakmum kepada makmum masbuk setelah imamnya salam. Jadi ada orang sholat terlambat, ya, berjamaah, setelah imamnya salam dia menyempurnakan rokaatnya. Kurang 1 rokaat, kurang 2 rokaat, setelah imamnya salam dia menyempurnakan rokaatnya. Ya, mantan makmum kepada imam di hadapannya itu boleh kita bermakmum kepada, boleh, sah ya. Tetapi kata para ulama hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Jadi bermakmum kepada mantan makmum itu hukumnya adalah makruh. Hukum makruh itu artinya apa? Ya, lebih baik sholat sendiri atau cari imam yang lain. Jangan bermakmum kepada mantan makmum yang bermakmum sebelumnya kepada imam yang di hadapannya. Kemudian yang keempat, wala ummiyan. Wala ummiyan. Syarat yang keempat adalah apa? Wala ummiyan. Imamnya tidak boleh ummi. Ya, tidak boleh ummi. Ummi itu artinya bacaan Fatihahnya tidak benar. Misalkan mengganti huruf dengan huruf yang lain. Ya, atau mengeluarkan huruf tidak sesuai dari makhrajnya, tidak sesuai dengan tempat keluarnya. Ya, ini namanya ummi ya. Orang yang ummi itu tidak boleh kita bermakmum kepadanya. Tapi kalau sekedar tam-tam ya, istilahnya tam-tam. Tam-tam itu tak-tak sama fa-fa, wa-wa ya. Orang yang mengulang bacaan tak gitu ya. Atau mengulang bacaan fa, mengulang huruf fa misalkan, atau mengulang huruf-huruf tertentu ya. Boleh bermakmum kepada imam yang seperti itu, tetapi hukumnya adalah makruh. Boleh tapi hukumnya adalah makruh. Artinya sebaiknya cari deh imam yang lain gitu. Jangan bermakmum kepada imam yang seperti itu, walaupun sah. Tapi kalau imamnya itu ummi, mengganti huruf dengan huruf yang lain, misalkan, atau tidak membaca tasydid pada huruf yang semestinya ditasydid.
pada surat Al-Fatihah misalkan. Maka ini disebut ummi, ya. Orang yang seperti ini disebut ummi, tidak sah bermakmum kepadanya. Dalam mazhab Syafi'i tegas. Ya, dalam mazhab Syafi'i ketat ini ya. Tegas, tidak boleh bermakmum kepada imam yang ummi. Di antara sifat seorang ummi ketika dia membaca surat Al-Fatihah mengganti huruf dengan huruf yang lain. Atau tidak mengeluarkan huruf sesuai dengan makhrajnya. Atau tidak misalkan mentasydid bacaan yang semestinya ditasydid dalam bacaan surat Al-Fatihah. Yang kelima, an la yataqaddama alaihi fil mauqifi. An la yataqaddama alaihi, tidak melampaui imam fil mauqifi, di dalam tempat. Ya. Tidak mendahului imam di dalam tempat. Ya, kalau berdiri berarti yang menjadi patokan adalah tumit. Kalau berdiri makmum, tumitnya harus di belakang tumit imam. Jadi bukan jari-jari kaki ya yang menjadi patokan. Kadang-kadang telapak kaki seseorang itu lebih panjang daripada yang lain. Jadi kalau telapak kaki makmum misalkan lebih panjang dari telapak kaki imam, sehingga jari-jarinya itu, jari-jari kaki berada di depan jari-jari imam. Tapi kalau kita lihat tumitnya itu masih di belakang tumit imam. Nah, itu sholatnya tetap sah. Jadi yang menjadi patokan adalah apa? Tumit kalau ketika berdiri. Kalau ketika duduk, sholat sambil duduk, ya yang menjadi patokan adalah bokong, pantat ya. Kita berada di belakang pantat imam. Kalau sejajar antara tumit dengan tumit makmum dengan tumit imam itu sejajar, persis sejajar. Tidak di belakangnya. Juga tidak di depannya. Kalau di depannya berarti kan tidak sah. Ya, ini sejajar. Tumit makmum dengan tumit imam itu sejajar. Betul-betul sejajar. Maka hukumnya adalah makruh. Ya. Hukumnya adalah makruh. Yang keenam ini mungkin kita lanjutkan besok ya. Sudah hampir jam 6. Barangkali Bapak Ibu ada kesibukan lain sehingga tidak terganggu dengan aktivitasnya karena ngaji yang melewati jam 6. Buya Gufron ya, bertanya, seandainya imam tidak menjamak di saat hujan lebat, saya sendirian melakukan jamak takdim di saat hujan, apakah diperbolehkan Ustaz? Apakah sholat jamak takdim berlaku juga di saat sholat Jumat di saat hujan besar? Ya, nanti ada pembahasan mengenai sholat Jumat ya. Nah, sholat yang dijamak pada saat hujan itu harus dilakukan secara berjamaah. Ya, tidak boleh dilakukan secara sendiri. Makanya tadi disebutkan apa? 4 sholat yang tadi sudah disebutkan dalam pasal sebelumnya, itu harus dilakukan secara berjamaah. Sehingga niat menjadi imam harus bersamaan dengan takbiratul ihram, dan niat menjadi makmum juga harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Nomor 2, Ustaz, saged dipun ulang ya. Nomor 2. Yang mana tadi ya? Wa an la ya'taqida wujuba qada'iha 'alaihi. Ya, makmum itu harus tidak meyakini bahwa imam itu wajib mengqadha salatnya. Makmum tidak meyakini supaya bermakmumnya dia kepada imam itu sah. Maka makmum harus tidak meyakini kewajiban qadha salat bagi imam. Ya, contohnya adalah imamnya salat
dengan tayamum di tempat yang biasanya banyak air di situ. Jadi biasanya di tempat itu banyak air, tapi pada saat itu air tidak ada, dicari tidak ada, sehingga mengharuskan imam itu sholat dengan tayamum. Ya, mengharuskan imam itu mengganti wudhu dengan tayamum. Nah, tayamum karena ketiadaan air, di tempat yang biasanya banyak air, sholat yang dilakukan dengan tayamum tersebut wajib diqadha di waktu yang akan datang. Ya, kalau kita tahu bahwa imamnya itu seperti itu, maka kita tidak boleh bermakmum kepadanya. Itu yang dimaksud dengan poin nomor 2 tadi. Terakhir ya, bagaimana cara mengqadha sholat? Karena saya merasa banyak sholat saya yang tidak sempurna. Apakah setiap habis sholat terus kita qadha? Sholat qadha itu waktunya bebas. Mengqadha sholat itu waktunya bebas. Boleh mengqadha sholat subuh di waktu siang. Boleh mengqadha sholat zuhur di waktu malam. Boleh mengqadha sholat asar sebelum kita melakukan sholat asar yang adaan itu. Juga boleh dilakukan setelah melakukan sholat asar. Jadi waktunya bebas. Tidak ada waktu-waktu yang diharamkan bagi orang yang mengqadha sholat 5 waktu. Waktunya bebas, kapanpun boleh. Siang, malam, sholat yang diqadha itu sholat zuhur misalkan dikerjakan jam 12 malam. Ya boleh. Kalau dulu sewaktu meninggalkan sholat, ya itu tanpa uzur, tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka mengqadha sholatnya harus disegerakan. Tidak boleh ditunda-tunda, harus disegerakan. Harus disegerakan itu ya dengan semaksimal mungkin harus sesegera dilakukan. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya. Diperhitungkan berapa sholat yang dulu pernah ditinggalkan atau dilakukan secara tidak sempurna, lalu kita menyegerakan ya qadha sholat itu secepatnya, tidak boleh ditunda-tunda. Bahkan para ulama mengatakan kalau seseorang punya tanggungan sholat wajib, punya tanggungan sholat wajib, ya, tanpa uzur, dulu pernah meninggalkan sholat wajib tanpa uzur, sholat 5 waktu ditinggalkan tanpa uzur, tanpa sebab yang dibenarkan dan dibolehkan oleh syariat. Ya, bukan karena ketiduran, bukan karena hal-hal yang lain, bukan karena lupa pada saat itu, tapi memang betul-betul tanpa uzur, ya karena malas begitu saja, maka dia wajib menyegerakan qadha sholat 5 waktu yang pernah dia tinggalkan tanpa uzur itu sesegera mungkin setiap hari pada waktu-waktu yang bukan meluangkan, bukan hanya pada waktu-waktu luang, ya, tetapi di sebagian besar waktunya harus digunakan untuk mengqadha sholat-sholat tersebut. Kecuali waktu yang digunakan untuk makan sekedarnya, buang air besar, buang air kecil sekedarnya, mencari nafkah, ya bekerja untuk mencari nafkah sekedarnya, istirahat sekedarnya. Selain itu wajib digunakan untuk mengqadha sholat-sholat 5 waktu yang pernah ditinggalkan di masa yang lalu tanpa uzur. Jadi orang yang seperti ini kalau sudah melakukan sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh para ulama, sudah mengqadha sholat itu sesuai dengan apa yang ditentukan oleh para ulama, apa yang digariskan oleh para ulama, yaitu di sebagian besar waktunya dia melakukan qadha sholat itu, kecuali di waktu-waktu yang tadi sudah kita sebutkan, kalau dia meninggal, ya, sementara dia belum mengqadha seluruh sholat yang pernah dia tinggalkan tanpa uzur, maka dosa-dosanya sudah diampuni, artinya dia sudah bertaubat, ya. Dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholat nazar, maksudnya sholat nazar yang apa ini, tidak terlaksana pada waktunya bisa diqadha? Sholat
Yang tadi mungkin ya yang dimaksud sholat al-mandhuratu jama'atan, sholat yang dinadarkan, sholat yang dinadarkan dilakukan secara berjamaah. Ya, kalau tidak pada waktunya, Allahu a'lam. Apakah ada ketentuan-ketentuannya? Insya Allah nanti ya PR bagi saya. Qadha salat apa boleh jamaah? Boleh, boleh. Ya, qadha salat apa boleh jamaah dengan sesama yang punya qadha. Ya, bahkan orang yang sholat qadha boleh berjamaah dengan orang yang sholat ada, yang sholat tidak qadha. Misalnya bernazar besok sholat tahajud, tetapi tidak terlaksana tanpa uzur. Disebutkan waktunya ya, besok saya bernazar untuk sholat tahajud. Bernazar atau hanya tekad saja? Kalau hanya tekad saja bukan nazar kan tidak wajib dilakukan. Tapi kalau dinazarkan ya wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan pada waktunya, apakah boleh diqadha setelah subuh misalkan ya, atau diqadha pada waktu bersamaan dengan atau setelah sholat duha misalkan, itu yang belum bisa saya jawab. Baik, para peserta kajian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan satu lagi. Kita lihat dari Bu Siti. Kalau ada orang yang punya qadha salat dan beliau mau salat taubat, mana yang didahulukan? Salat taubat itu sunnah ya. Jadi dia harus mendahulukan salat wajib. Salat sunnah taubat itu hukumnya adalah sunnah. Orang yang punya tanggungan salat wajib tanpa uzur ya. Kalau dia melakukan salat sunnah, maka salat sunnahnya tidak dapat pahala. Ini termasuk juga jawaban bagi penanya sebelumnya. Ditegaskan oleh para ulama, kalau seseorang masih punya tanggungan sholat wajib tanpa uzur di masa yang lalu. Sebelum terqadha semuanya, kalau orang itu melakukan sholat sunnah, maka sholat sunnahnya tidak mendapatkan pahala. Demikian Bu Siti ya, kemudian bisa dipahami. Baik, kita akhiri dengan bacaan tahlil dan salawat Nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.